Saya bukan ahli nasab, tetapi saya menghargai penelitian supaya ada hal selama yang ada mengkanter secara ilmiah pula Kiai Haji Kursi, kecuali kalau sudah ada yang mengkanter mengalahkan orang dengan kebenarannya tercapai saya ilmiah Kiai Imad salah selama belum ada mengkanter jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, kita selama kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ketika diperlihatkan suatu kebenaran maka mau menerima kebenaran tersebut. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang ketika sudah diperlihatkan kebenaran namun karena keangkuhan, karena kebencian, karena fanatisme akhirnya tidak mau menerima dan mengikuti kebenaran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari ini viral video Kiai Said Aqil Siraj yang memberikan suatu penilaian terhadap tesis Kiai Imad yang membatalkan nasab Ba'alawi. Dalam video tersebut kurang lebih ya, Kiai Said mengatakan bahwasannya selama belum ada yang memberikan suatu bantahan yang ilmiah kepada tesis Kiai Imad, maka Kiai Imad itu menang. Begitulah kurang lebih ya. Bagi saya Kiai Said itu terlalu sembrono ya. Terlalu sembrono. Artinya sembrono itu tidak hati-hati dalam berkata, atau tidak adanya suatu nazar, atau tidak ada suatu penelitian terlebih dahulu, atau paling nggak melek gitu ya. Kiai Said itu paling nggak melek terhadap isu nasab ini ya, yang disebarluaskan atau diramaikan oleh Imaduddin ini. Sebaiknya Kiai Said itu agak melek ya. Apakah betul tidak ada atau belum ada yang memberikan suatu tanggapan yang ilmiah kepada Ustadz Imad ini? Apakah betul klaim demikian itu? Ya, coba kalau misalkan Kiai Said itu agak melek sedikit, maka akan melihat betapa banyak sekali para ulama, para habaib, para asatidz, para santri-santri alim yang telah memberikan suatu tanggapan dan bantahan kepada Ustadz Imaduddin secara ilmiah. Coba melek ya Kiai Said ya, mohon melek gitu ya. Atau kemungkinan kedua ya, Kiai Said itu tidak paham apa itu ilmiah. Mestinya pastilah Kiai Said pasti melihatlah atau meleklah terhadap isu nasab ini ya, kegaduhan nasab ini. Pasti tahu atau dengar bahwasanya sudah ada yang menanggapi, sudah ada yang menulis juga, sudah ada yang memberikan penelitian juga dan seterusnya. Pasti itu ya. Pasti beliau sudah mendengarkan bahwasanya ada yang telah memberikan suatu bantahan. Tetapi karena mungkin Kiai Said tidak paham apa itu definisi ilmiah, akhirnya menganggap bahwasanya orang-orang yang telah membantah atau memberikan tanggapan kepada Kiai Imad itu dianggapnya nggak ilmiah. Maka kalau tidak paham ilmiah, maka mari kita kenalkan apa itu ilmiah. Mari kita berikan pengertian apa itu ilmiah. Ilmiah adalah, kajian ilmiah adalah suatu kajian atau suatu riset atau suatu penelitian yang di situ berisikan klaim-klaim yang bisa dibuktikan secara keilmuan yang diakui oleh para ulama, yang bisa dibuktikan secara kaedah-kaedah keilmuan tersebut yang telah digariskan oleh para ulama, yang disepakati dalam kajian keilmuan. Kalau kita ingin memberikan suatu bukti terhadap isu nasab dengan ilmiah, maka harus bisa dibuktikan secara ilmu nasab. Begitupun ketika kita ingin memberikan suatu hukum dalam fikih, maka kita harus bisa dibuktikan. Kalau ingin dianggap ilmiah, maka kita harus bisa dibuktikan klaim kita tersebut secara fikih. Begitupun dengan tafsir, hadis dan seterusnya, maka harus bisa dibuktikan secara keilmuan tersebut. Jadi itulah ilmiah. Dan dalam masalah nasab ini, ketika memberikan suatu klaim-klaim tertentu, mengifbat atau menafikan suatu nasab, maka ketika ingin dianggap ilmiah, ya maka harus bisa dibuktikan secara keilmuan dalam ilmu nasab. Jadi begitu itu ta'rif atau definisi daripada kajian ilmiah. Ya, jadi begitu Kiai Said. Ya, dalam masalah nasab ini, para ulama telah banyak memberikan tanggapan terhadap Kiai Imad secara ilmiah, baik dalam perspektif ilmu nasab
maupun ilmu fiqih, bahkan ilmu hadis. Ya, Kiai Said ya. Sudah banyak sekali secara ilmiah, secara gagah, secara intelektual, bahkan lebih canggih daripada Ustadz Imaduddin yang hanya berselancar di Google saja itu. Di antara mereka, ya yang membantah Kiai Imad itu, sudah ada yang ke Timur Tengah, ke Jordan, ke negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Sedangkan Imaduddin hanya duduk di depan komputer sambil berselancar, berenang-renang di Google. Ya. Dan yang lain-lainnya. Dan bahkan di antara mereka banyak yang telah mengajak debat kepada Imaduddin. Apakah ini enggak ilmiah? Banyak sekali mereka yang telah menulis kitab untuk bantahan kepada Imaduddin. Banyak sekali mereka yang memberikan suatu tanggapan, bantahan dengan memberikan video yang panjang maupun yang pendek secara ilmiah kepada Imaduddin. Banyak sekali. Ya, mari kita sebutkan beberapa bantahan-bantahan ilmiah kepada Ustadz Imaduddin tersebut dalam masalah nasab ini. Ya. Pertama adalah karya daripada Sayyidul Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu beliau adalah orang yang pertama kali menanggapi masalah nasab ini, ya, yaitu risalah ilmiah jawaban atas syubhat Imaduddin Utsman seputar keabsahan nasab Bani Alawi, atau bahasa Arabnya namanya adalah Al-Imdadat Al-Qadariyah fi Bayanil Hujaj Al-Jaliyah li sihhati ansabis sada Al-Alawiyah. Ini ilmiah. Ya, Kiai Said. Di sini Habib Hanif itu memberikan dan menyodorkan puluhan bahkan ratusan para ulama yang mengifbat nasab Ba'alawi. Kayak gini nggak ilmiah kah? Kiai Said, ya silakan dijawab. Kemudian yang kedua, masih dari Habib Hanif, karya yang kedua yang membantah, ya, bantahan ilmiah kepada Ustadz Imaduddin secara ilmiah, yaitu dari Habib Hanif juga, yang berjudul Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Utsman, catatan atas jawaban Imaduddin Utsman untuk risalah ilmiah Muhammad Hanif Al-Attas oleh Muhammad Hanif Al-Attas LC. Itu yang kedua. Yang ketiga, tulisan dari Gus Rumail Abbas berjudul Menakar Kesahihan Pembatal Ba'alawi, Rumail Abbas Takof. Ini ilmiah, Kiai Said ya. Gus Rumail Abbas lebih canggih daripada Imaduddin. Imaduddin itu siapa? Hanya bisa Google link saja di depan monitor, layar monitor. Sedangkan beliau sudah muter-muter kemana-mana, ke Timur Tengah, berupa ke Jordan dan yang lainnya, untuk mencari manuskrip-manuskrip tua. Ya, masa kayak gitu nggak ilmiah, Kiai Said? Ya jadi gimana gitu ya Kiai Said ini ya? Gimana? Jadi kalau nggak tahu ya nggak usah berkomentar, nggak usah memberikan nilai gitu ya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, ini ditulis oleh teman saya, teman senior saya di pondok, Gus Maimun Nafis, berjudul Kajian Nasab Bani Ba'alawi dan Wali Songo berdasarkan arahan bimbingan Ki Haji Muhammad Najih, penulis oleh Ahmad Maimun Nafis. Teman saya ahli Basu Masail, yang di situ banyak sekali dengan membahas nasab ini dengan perspektif fikih tentunya, kemudian dengan kaidah-kaidah rasional, kaidah-kaidah usul fiqh. Jadi ini sangat ilmiah, Kiai Said ya, sangat ilmiah. Ya, bagus sekali ini buku teman saya senior ini. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, karya Dr. Ja'far As-Segaf MA berjudul Konektivitas Rijalul Hadis dengan Sejarah dalam Menelusuri Nasab. Ini ilmiah sekali, Kiai Said. Ya, Dr. Ja'far As-Segaf ini mengifbat nasab dengan perspektif yang berbeda daripada yang biasanya itu dalam ilmu nasab. Tetapi apa? Beliau memberikan suatu tesis ilmiah berupa apa? Ifbat nasab lewat jalur konektivitas rijalul hadis. Ini ilmiah sekali tentu, ya. Artinya ulama-ulama kita, para habaib kita, para asatidz kita memberikan suatu bantahan ilmiah kepada Ustadz Imaduddin itu dengan berbagai perspektif. Tidak hanya dalam ilmu nasab,
tapi dalam fikih, dalam usul fikih, kemudian dalam ilmu hadis juga bahkan. Masa kayak gini nggak ilmiah, Kiai Said ya. Kemudian yang berbahasa Arab ya, bantahan ilmiah kepada Ustaz Imaduddin dengan bahasa Arab. Yang keenam ya, karya daripada Syekh Abuya Abdullah Mukhtar, pengasuh pondok pesantren An-Nizam Sukabumi, yang berjudul Al-Husamul Maslul fi unuqi man abtala silsilati dzurriyyatir Rasul ila Sayyidah Fatimatul Batul. Ini berbahasa Arab ya. Ini ilmiah ya. Ini ilmiah Kiai Said ya, sangat ilmiah. Syekh Abdullah Mukhtar wa huwa man huwa min akabir ulama wa huwa min ulamil khas. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ini ditulis oleh Kiai bal mungkin nahnu nastati an naqul innahu asy-syekh, yaitu seorang yang di situ sangat khumul ya, tidak mau masyhur, bernama Ibnu Harjo Al-Jawi, atau kalau di FB namanya Bahrian ya, berjudul Al-Khulasah An-Nafisah fi Nisbati Abna'i Ahmad Ibn Isa Asy-Syarifah. Ini berbahasa Arab. Ini ilmiah sekali. Beliau orang alim, beliau ahli tahqiq luar biasa. Karangan-karangannya itu sudah banyak ya. Itu yang ketujuh. Ya. Yang kedelapan, ya, yang bahasa Arab. Itu karya daripada Ustadz Wafi. Ini dia. Ustadz Wafi selain mengajak debat, menantang debat Ustadz Imaduddin, kemudian Ustadz Imaduddin kabur, beliau juga menulis kitab yang berjudul Al-Jawab Al-Wafi liman za'ama inqita'a nasab Ba'lawi. Ini ilmiah Kiai Said ya. Beliau juga pakar debat dengan agama-agama lain, atau kristologi ya namanya, pakar kristologi. Kemudian siapa lagi? Kiai Qurtubi Jilani, Abuya Qurtubi Al-Jilani. Beliau juga punya kitab yang membantah Ustadz Imaduddin ini. Ya, Kiai Qurtubi Jilani seorang alim kabir besar. Beliau punya banyak karya, diantaranya mensyarah Jawharut Tauhid ya. Kemudian dalam masalah nasab beliau membantah Ustadz Imaduddin yang pernah diajak debat juga tapi dia kabur. Ya. Apa judulnya? Yaitu An-Nawawiyyus Syadid. Ya. Bom yang dahsyat untuk membantah Imad dalam penisbatan silsilah nasab Ubaidillah ibn Ahmad. Itu karya daripada Abu Qurtubi Jilani, bahasa Arab ya. Jadi banyak sekali. Itu keberapa? Ke-9 ya, atau keberapa ya? 10 ya, karena ini isu yang lama. Ini juga ada karya dalam membantah orang yang meragukan nasab Ba'lawi, yaitu apa? Ditulis oleh Al-Allamah As-Said Umar bin Salim Al-Attas Ba'lawi, pengajar di Masjidil Haram. Berjudul apa? Itsbatu tisali nasabis sadah Al-Alawiyyin Al-Husainiyyin wal Ashraf ya. Jadi banyak sekali. Keberapa? Ke-10 itu. Jadi banyak sekali para ulama-ulama kita yang telah membantah secara ilmiah apa yang diragukan oleh Imaduddin terhadap nasab Ba'lawi ini. Jadi sudah banyak sekali. Jadi Kiai Said sekali lagi, kalau memang tidak tahu polemik ini, atau tidak melek polemik ini, atau tidak mengikuti polemik ini, maka dilihat dulu atau menyimak dulu gitu ya. Jangan sampai memberikan klaim yang demikian. Memberikan klaim bahwasanya tidak ada yang membantah secara ilmiah sehingga Kiai Imad itu menang dan seterusnya. Itu apa itu? Itu kalam farigh, kalam fadhi, kalam omong kosong itu ya. Omong kosong. Jadi harus mengikuti. Kalau belum mengikuti, jangan berani-berani untuk memberikan penilaian. Ya.
pesan saya kalau memang tidak tahu, seringkali Kiai Said itu ketika memberikan suatu narasi itu terlalu sembrono ya, tidak di cross check dulu ya. Tidak di cross check dulu, tidak dilihat dulu, tidak dikaji dulu. Asal bunyi saja. Itu yang sering saya lihat daripada diri beliau. Kalau memang tidak tahu, tidak perlu menilai, tidak perlu memberikan suatu penilaian terhadap polemik nasab ini, sehingga mengatakan kalau memang belum ada yang menanggapi berarti Ki Imad menang dan seterusnya. Jadi begitu ya. Jadi marilah kita itu buka pikiran kita. Ki Imad itu tidak berdasarkan ilmiah sama sekali justru. Dan yang menanggapi justru mereka yang ilmiah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tesis Ki Imad itu ketika dirujuk atau dikaji secara keilmuan apapun itu tidak ada yang mengakui atau tidak ada yang mensahihkan. Itu udah nggak ilmiah namanya. Ditinjau dalam ilmu fikih itu mardud, ditinjau dalam ilmu nasab juga mardud, tertolak. Tidak ada pensyaratan demikian. Kalau memang dimaksud daripada Ki Said itu keilmiahan itu dalam arti menuruti daripada Ki Imad, maksudnya apa? Membuktikan dengan kitab sezaman, itu namanya kebodohan. Kenapa? Karena Ki Imad itu memberikan syarat yang dimana di situ bukan syarat apa-apa dalam itsbat nasab. Jadi Ki Imad itu memberikan syarat yang dibuat-buat, tidak berdasarkan aturan para ulama, tidak berdasarkan aturan fikih, tidak berdasarkan aturan ilmu nasab, ya. Jadi dibuat-buat sendiri. Kalau kita mengikuti seseorang yang di situ nggak ilmiah, ya kita bodoh gitu kan. Kita bodoh, mau dibodohi. Jadi tidak harus dalam itsbat nasab itu menyuguhkan suatu sumber sezaman. Ya, tidak harus. Dan tidak ada yang mensyaratkan demikian. Kalaupun ada, itu tambahan saja. Para ulama fikih tidak ada yang mensyaratkan demikian. Silakan baca di kitab-kitab fikih Kiai Said ya. Nah, jadi begitu. Jadi marilah kita itu berpikir jernih, tidak sembrono, tidak awur-awuran demikian. Marilah kita baca. Saya yakin Kiai Said masa nggak bisa baca fikih ya kan? Pasti beliau bisa. Coba lihat bagaimana itsbat nasab dengan syahadah itu seperti apa. Apakah harus kitab sezaman? Tidak. Bayyinah dalam itsbat nasab, apakah harus hidup sezaman ketika ingin mengitsbat seseorang? Tidak. Silahkan Kiai Said baca. Baca. Jadi jangan seenaknya komentar demikian. Antum itu punya banyak pengikut. Kalau antum berbicara tanpa adanya ilmu, berbicara tanpa adanya nazar, berbicara tanpa ada dalil, bahkan antum sendiri mengakui bahwasanya saya bukan ahli nasab dan bahkan nggak mengetahui polemik ini, seharusnya bilang itu juga. Kenapa malah memberikan penilaian? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.